Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. Viral video teror pocong di media sosial menimbulkan ketakutan dan juga kepanikan warga. Para pelaku pembuat video kini telah diamankan kepolisian. Inilah video teror pocong yang viral dan menggegerkan jagat media sosial. Sosok mirip pocong tersebut meneror warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, video viral tersebut ternyata dibuat oleh sekelompok remaja menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Kini keempat remaja tersebut telah diamankan polisi dan membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT. Sekali lagi saya ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Warga di Jember, Jawa Timur juga digegerkan dengan video teror pocong. Pocong yang viral ternyata adalah seorang emak-emak yang menyamar menjadi pocong untuk membuat konten. Dengan memanfaatkan kamera CCTV di samping rumahnya, terduga pelaku Holifatus Saktiah memakai mukena dan berjalan seperti pocong. Pelaku kini telah diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian setempat. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar tidak panik dan melapor jika hal serupa kembali terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, iNews melaporkan. Polisi membongkar gudang penyimpanan narkoba jenis sabu yang berlokasi di sebuah apartemen di Makassar. Dari hasil penggerebekan, polisi pun berhasil mengamankan 1.125 gram narkoba jenis sabu. Tim Sus 2 Wolf Satres Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap gudang penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah apartemen di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari pengungkapan ini, 3 orang pelaku berhasil diringkus. Polisi juga berhasil mengamankan 1.125 gram sabu yang telah dikebas dalam berbagai ukuran. Oh, kau satu kamar semua. Kau mau dibantu? Bukan, maksudku begini om. Ini loh, kuda tuh tidak terbuka biasa sama saya. Iya, tapi kan kau lihat itu. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah mengedarkan sabu selama 2 bulan terakhir dan memanfaatkan media sosial dalam melakukan transaksi. Dari keterangan pelaku, polisi juga mendapati pria berinisial AR yang merupakan pemasok narkoba yang kini dalam proses pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman maksimal mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Anak Bupati berinisial AF ditangkap dalam kasus dugaan pesta narkoba di Pekanbaru Riau dan dinyatakan positif etomidet dan ganja. Namun Kepala BNN Kota Pekanbaru menyebut AF tidak terbukti mengonsumsi ganja secara langsung. Kepala BNN Kota Pekanbaru Wawan mengatakan AF positif narkoba karena terpapar narkoba di toilet saat 2 rekan AF mengonsumsi ganja di toilet tersebut. Atas dasar itu, BNN Kota Pekanbaru memutuskan AF tidak dipidana dan diwajibkan jalani rehabilitasi. Dalam penangkapan ini, BNN juga menyita sejumlah barang bukti. Inisial AF, ya, positif etomidet dan ganja. Tetapi untuk ganja, ya, dia tidak menggunakan ganja, termasuk keterangan dari 2 orang tersangka yang tadi. Saya bilang, kok bisa kamu tidak menggunakan ganja, tapi tiba-tiba positif? Ternyata si 2 orang tersangka yang menggunakan ganja yang tadi, nomor 1 dan nomor 2 itu ngisap ganja di dalam toilet. Si AF tersebut masuk. Saya tanya ke dokter, apakah bisa memang penyebaran positif ganja dari menghirup? Ternyata bisa.
berarti mungkin. Jadi tanya juga kepada yang bersangkutan, saya tidak pernah menggunakan ganja, bisa-bisa saja namanya tersangka kan. Tapi kepada yang lain, yang dua, apakah pernah bahas dia menggunakan ganja? Dia tidak Pak, yang menggunakan ganja cuma saya aja. Pemirsa, kasus dugaan pencurian emas di sebuah hotel di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menjadi sorotan publik usai menyeret nama mantan anggota polisi dan sejumlah oknum aparat penegak hukum. Selain itu, pemirsa, 6 anggota Satreskrim Polres Bau-Bau juga dimutasi ke Polda Sulawesi Tenggara. Usai viral penanganan kasus pencurian emas lebih dari 500 gram di Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara akhirnya menunjukkan hasil. Polisi akhirnya menetapkan mantan anggota polisi berinisial AAL sebagai tersangka. AAL diduga tidak beraksi sendirian, namun bekerja sama dengan rekannya AAM yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, keduanya belum ditahan. Di Satreskrim Polres Bau-Bau telah melaksanakan gelar perkara terkait penetapan tersangka pencurian emas, dan saat ini Satreskrim telah menetapkan 2 orang terduga pelaku pencurian emas. 6 anggota Satreskrim Polres Bau-Bau juga dimutasi ke Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani pemeriksaan internal. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan, perusakan barang bukti, dan penggelapan barang bukti yang berkaitan dengan penanganan kasus pencurian emas tersebut. Kasus ini bermula dari penanganan laporan pencurian logam mulia milik salah seorang warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang sempat terhenti sejak 31 Desember 2025. Korban mengaku kehilangan kurang lebih 500 gram emas, berlian, dan sejumlah perhiasan berharga lainnya yang nilainya mencapai 1,7 miliar rupiah. Lokasi kejadian di dalam kamar yang masih berada dalam satu kompleks dengan sebuah hotel di Kota Bau-Bau. Dari total barang yang hilang, korban menyebut baru sekitar 160 gram emas yang dikembalikan. Sementara sisanya diduga dimanipulasi oleh oknum menggunakan perhiasan imitasi serta dikabarkan hilang. Korban juga mengaku kerap dimintai uang oleh oknum penyidik dengan alasan untuk keperluan operasional penyelidikan yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok saat beraksi 2 orang pelaku pencurian kambing babak belur dihajar warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, warga juga turut membakar sepeda motor yang digunakan pelaku. Dua pencuri kambing tertangkap usai mencoba kabur menggunakan sepeda motor di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang geram langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Pihak kepolisian berhasil evakuasi kedua pelaku dari amukan warga di kantor desa. Selain itu, geram maraknya pencurian hewan ternak, warga bakar sepeda motor yang digunakan pelaku. Kedua pelaku mengaku mencuri kambing karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Selain mengamankan 1 ekor kambing curian, polisi juga melakukan penyelidikan juga menyita sepeda motor pelaku yang sudah dibakar massa untuk dijadikan barang bukti. Tersebut diketahui oleh saksi dan teriaki oleh maling. Setelah itu kami sempat diturunkan dan pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun teriakannya tersebut didengar oleh warga sekitar dan pelaku berhasil diamankan. Kasus pencurian kambing ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.